Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novelina Iksanti dengan NIM 008, Isnaini Setia Hanif dengan NIM 040, dan Muhammad Wildan Aksi Mudofar dengan NIM 082. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yaitu unsur serapan, tanda baca, dan transliterasi. Materi pertama yaitu unsur serapan akan dipresentasikan oleh Muhammad Wildan. Baik, terima kasih Novel. Materi yang pertama ialah unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sangsekerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Kata serapan dapat diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah, atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan l'exploitation del homme par homme. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, dalam kata asing ialah description. Penyerapan dalam bahasa Indonesianya ialah deskripsi. Yang kedua, contohnya dalam kata asing ialah metode. Penyerapannya dalam bahasa Indonesia ialah metode. Yang terakhir, dalam kata asing ialah solidarity. Penyerapannya ialah solidaritas. Proses penyerapan terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama, adopsi. Apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan. Contoh, supermarket, plaza, dan mall. Yang kedua, adaptasi. Apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing yang diserap dan ejaan atau cara penulisannya disesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, national menjadi nasional, democration menjadi demokrasi. Yang ketiga, terjemah. Apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, overlap menjadi tumpang tindih. Yang kedua, tryout menjadi uji coba. Yang keempat, kreasi. Apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, efektif menjadi berhasil guna, shuttle menjadi ulang-alik. Materi selanjutnya ialah pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik yang pertama dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana, titik. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, 1 titik patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi, 1.2.1 gambar tangan. Yang ketiga, digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contoh, tebal buku itu 1.150 halaman, yang berarti 1150 halaman. Yang keempat, dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, W.S. Rendra. Yang kelima, dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Dr. yaitu doktor. Yang keenam, dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum, yang ditulis dengan huruf kecil. Contoh, S.D. yaitu sampai dengan. Yang kedua, A.N. yaitu atas nama. Pemakaian tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma yang pertama dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, buku, majalah,
koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Contoh, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Yang keempat, dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Isna. Baik, terima kasih Wildan. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma, ibu menulis makalah. Lalu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegara Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, dan 3. Berbadan sehat. Lalu dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos. Yang keempat ada tanda titik 2, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Lalu dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, Sekretaris, titik 2, Siti Aryani. Lalu dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik bu. 5. Tanda hubung, dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan huruf tanda hubung put laut. Lalu dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak tanda hubung anak. Lalu dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 11 tanda hubung 11 tanda hubung 2020. Lalu dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, ber tanda hubung evolusi. Lalu dipakai untuk merangkai. Contoh, se tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, seperti se tanda hubung Indonesia. Yang keenam ada tanda pisah. Dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, keberhasilan itu tanda pisah, kita sependapat, tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Lalu, dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Lalu dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010, tanda pisah 2013. Yang ketujuh ada tanda tanya, dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Lalu dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Yang kedelapan ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru. Yang kesembilan ada tanda elipsis. Dipakai untuk menunjukkan bahwa
dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Lalu dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya, tanda elipsis seperti tanda elipsis, bagaimana Bu? Yang ke-10 ada tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Lalu dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Lalu dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang ke-11, ada tanda petik tunggal. Dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Lalu dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat, yang maknanya adalah yang digugat. Lalu retina, maknanya adalah dinding mata sebelah dalam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novelina. Baik, terima kasih Isnaini. Pemakaian tanda baca yang ke-12 yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Yang kedua dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Dan yang keempat, dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung A bahan baku, dalam kurung B biaya produksi, dan dalam kurung C tenaga kerja. Tanda baca yang ke-13 yaitu tanda kurung siku. Dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Selanjutnya dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Kurung siku, lihat halaman 35-38, perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14 yaitu tanda garis miring. Dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7 garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Selanjutnya dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut, yang berarti dikirimkan lewat darat atau laut. Dan dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H, garis miring utangnya di bank. Dan yang ke-15 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia akan kusurati. Kata akan di sini disingkat menggunakan tanda apostrof menjadi kan. Mereka sudah datang kan? Kata bukan disingkat menggunakan tanda apostrof menjadi kan, dan malamlah tiba. Kata telah di sini disingkat menggunakan tanda apostrof menjadi lah. Materi selanjutnya yaitu transliterasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Transliterasi juga dapat diartikan sebagai
pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan, alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Hangul ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin, atau dari huruf Sirilik ke huruf Latin. Istilah transliterasi muncul untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asingnya. Akan tetapi, kata transliterasi yang digunakan di dalam bahasa Indonesia belum sesuai dengan kaidah baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, transliterasi Arab ke Latin. Pada kata azan, gabungan konsonan DZ tidak terdapat di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan hanya terdapat huruf KH, SY, NY, dan ENG. Sehingga, transliterasi azan ini merupakan bentuk kata tidak baku. Sedangkan, kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah azan. Begitupun di kata Ramadan. Gabungan konsonan DH tidak terdapat di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sehingga, transliterasi Ramadan ini merupakan bentuk kata tidak baku. Sedangkan kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Ramadan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.